Para pemirsa Gledek TV di mana saja berada, pada malam ini kami sajikan berita terhangat dan menarik ke hadapan para pemirsa. Nasib miris dialami oleh seorang TKI Malaysia yang bernama Hamzani, yang diketahui berasal dari lingkungan Pancoran Manis, Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB. Hamzani yang berangkat ke Malaysia sebagai TKI pada sekitar 3 tahun yang lalu, dengan harapan bisa membawa sebongkah berlian untuk istri dan anaknya. Namun nasib menentukan lain, karena impian membawa sebongkah berlian dari Malaysia untuk membahagiakan sang istri dan anak tercintanya, justru pupus. Karena harus pulang ke Lombok tanpa anggota badan yang lengkap. Seperti pada awal keberangkatannya ke Malaysia, Hamzani kehilangan kedua tangan dan kedua kakinya, sebagai akibat kecelakaan kerja, ketika sedang memetik buah kelapa sawit di Malaysia. Namun Hamzani tidak sadar, ternyata tongkat besi yang dipergunakan untuk memetik kelapa sawit tersebut tersangkut pada kabel listrik tegangan tinggi, yang mengakibatkan Hamzani tersengat aliran listrik. Akibat tersengat aliran listrik itulah yang kemudian mengakibatkan kedua tangan dan kedua kaki Hamzani harus lebih memilih diamputasi demi untuk menyelamatkan nyawanya. Melihat kondisi fisik Hamzani yang sudah tidak berdaya, tanpa kedua tangan dan kedua kakinya, justru tidak membuat semangat Hamzani menjadi berkecil hati untuk bisa membahagiakan istri dan anak-anaknya yang masih berusia balita. Karena Hamzani merasa yakin dengan kebesaran dan keagungan Tuhan, dia bisa mewujudkan mimpinya untuk membahagiakan istri dan kedua anaknya. Berikut penuturan langsung saudara Hamzani pada kru Gledek Media Group. Kejadian sebenarnya Pak ini wah bega motong-motong terus ngentakan pindah kami sebelah, cuman gagal ini punggu tiang kan terus yang tahu ini kabel tegangan tinggi ini tidak melintas dengan tengah kebun ini di dalam tengah sawit ini kan, cuman merangkap si baru yang tahu kabel ini dia rendah modelnya, terus kan yang perhatian ujung ini pisau ini nyentuh di kabel ini, terus inilah lantaran pernah terus tarik dia sabit ini nyeterum, terus ke ngepak-pak wah marangkan manok si tegorok ke nah no, terus kejadian si real tahu tiang cuman terus tiang palang sampai situlah kejadian yang tahu lah, nggak tahu terus nggak tahunya terus di rumah sakit. Dokternya semua acungin jempol lah, kan mentalnya yang kuat. Banyak pasien yang dia tangani setelah listrik kayak gini, nggak ada yang bisa selamat. Itulah sampai situlah saya tahu saya. Nah, setelah itu berapa bulan menjalani perawatan di rumah sakit? Di Malaysia mendapat perawatan cuman lebih kurang dalam 2 bulan. 2 bulan di rumah sakit. Nah, terus kejadiannya dalam bulan 9. Ya. Bulan 9 tanggal 2 bulan, nih. Ya, kurang lebih 2 bulan lah di rumah sakit. Selama menjalani perawatan di rumah sakit itu siapa yang biayai? Ya bos Tidak ada. tempat kita kerja ini. Bos yang tempatnya kerja. Itu baru keluar dari rumah sakit sudah sehat atau masih dalam kondisi? Ya belum sehat. Ini cuman baru keluar itu kan, ini masih utuh nih tangan kaki. Oh. Tangan kakinya mau balik, katanya nih kan disuruh balik sama bos. Tapi gimana sampai bandara orang nggak mau nerima. Apa namanya? Pihak bandara kondisi kayak gini berdarah. Jadinya kita muter balik ke rumah sakit lagi. Bandara tidak menerima. Enggak menerima bandara Malaysia. Akhirnya dibawa balik. Akhirnya dibawa balik ke rumah sakit lagi. Menerima kalau tidak dipotong. Bukan nggak dipotong. Dia cuman kan kondisinya ini kaki tangannya masih berdarah gitu. belum dipotong waktu itu. Belum Dipotong. Itulah kita muter balik ke ke rumah sakit. Ya. Dalam 2-3 hari, tapi 2-3 hari itu
Udah kondisinya lagi memburuk ini kaki tangan ini. Lagi memburuk. Udah semua dokter udah nggak mau nengok, semua bau amis. Oh, bau ya. Udah kira hancur lah ini. Daging sama tulang macam kayak nggak mau nyatu gitu. Daging sama tulang mau lepas. Oh, berdarah terus mampu, no? Darah mampu. Ya. Nah, akhirnya berapa hari kemudian diamputasi setelah balik dari bandara itu? Dalam jarak 2 hari, Pak. 2 hari. Itu semuanya kaki tangan atau hanya Semua. langsung? Cuman dokter bilang, gimana? Dia tanya saya kan, kamu sayang nyawa atau sayang ini anggota badan, kaki dengan tangan? Jadinya saya bingung, Pak. Saya pun memang kondisi udah melihat sendiri kan dengan mata kepala. Dilihat sendiri ya. Anggota badan kita sendiri yang lihat. Memang kita pun yang punya anggota badan kayak gini, memang kita pun nggak tahan juga ngelihatnya kan. Kayak ini daging udah mau pisah daripada tulang pun udah berubah jadi merah, nggak putih lagi karena keserum itu kan. Kayak ayam dah Bakar. ayam bakar udah 2 hari itu. Berarti rekan pada pula bandara kira-kira pernah melakukan amputasi. 3 hari. 3 hari baru saya lepaskan diri kan. Nggak bisa menahan. Oke. Saya ini pertahankan nyawa daripada ini. Kalau nggak dipotong, Pak, ini kuman akan masuk ke jantung. Ya, menjaga. Ini darah ini kan dah nggak mau jalan ke tangan ke kaki kan. Dah di apa namanya? Udah nggak normal ini urat-uratnya mau jalankan darah ini yang ke kaki ke tangan ini kan. Jadinya saya nyerah. Oke, potong. Nggak bisa dibatasi. Setelah dipotong, Ya. itu berapa hari menjalani perawatan di rumah sakit? Opname itu di situ berapa hari? Dalam saya kalau setelah menjalani amputasi dalam lebih kurang dalam 10 hari di rumah sakit. Setelah setelah amputasi. Nah, sebelum diamputasi itu, ketika ada tawaran mana lebih sayang anggota badan daripada nyawa, apa yang terbayang dari situ? Ya dari pemikiran saya, Pak. Kalau saya pilih ini anggota badan, memang saya nggak selamat kan? Ya. Mungkin saya nggak pilih, saya nggak pilih. Saya punya nyawa, saya punya keluarga, boleh lihat. Nanti kalau saya pilih ini, saya punya keluarga, lihat saya punya badan saja, tinggal badan, nyawa sudah nggak ada kan. Nah itulah pemikiran saya, akhirnya saya nyerah. Oke, Pak Dokter, potong. Hanya itu, tidak ada pemikiran-pemikiran lain. Nggak ada pemikiran lain. Nggak ada, hanya untuk termotivasi untuk menyelamatkan nyawa. Iya, gitu. Nyawa saja yang saya pikir. Saya pikir anak istri yang di rumah yang ditinggalkan, kalau saya dah hilang gimana. Nah, selama kerja di situ, Ya, itu gaji rutin dibayar nggak? iya dibayar tiap bulan. Nah, pada saat kecelakaan itu hanya dibiayai biaya pengobatan itu, biaya perawatan, apakah ada asuransi yang diberikan? Ya soal yang itu kan kita selalu saling call sama bos. Masalahan kan istilahnya kita ini kalau nggak boleh berbohong nih kan, media kan. Sebetulnya saya masuk daripada sini dengan paspor pelancong. Jadinya nggak resmi kan. Ilegal ya. Kita nggak boleh berbohong. Berarti kan tidak diasuransikan ya. Tapi gini Pak, saya selalu itu saling call sama bos. Tapi kalau masalah hidup, tunjangan hidup, saya akan tetap ingat tiap bulan. Oh gitu. Tapi masalah asuransi itu dia nggak bilang asuransi.
Dia nggak mau bagian asuransi pun kita mau buat apa? Ya, Maksudnya berarti selama di sini tetap akan dikirimkan, no? Ya, itu kita pulang. Tapi kita nggak tahu berapa. nggak tahu kan, benar Janji nggak? jangan hidup makan mungkin kayak gitu, Pak. Itu kan hanya janji aja, belum tentu. Belum tentu kan. Kita lihat aja ke belakangannya dia betul apa enggak itu kan. Nah, setelah amputasi, menjalani perawatan sekitar 10 hari setelah diamputasi, Ya, kemudian dipulangkan. pulangkan. Pulang. Bagaimana perasaannya Pak Hamjan ketika sudah di rumah melihat anak istri, ya, dalam sehari-harian kan butuh biaya hidup, apa yang terbersit dalam pikiran Pak Hamjan? Ya, yang itu Pak, bagi saya kan di sekeliling masih banyak saudara, adik-beradik kita yang lebih semangat. Jadi kita nggak bisa mengharapkan daripada luar itu sangat kan. Kita pun paham juga kan kita masuk kayak gini. Kalau kita masuk melalui DKI kan kita pun semangat juga mengurus kan. Tapi kayak gini kita pun malu juga. Ya, enggak. Maksudnya begini. Ini kan Pak Hamjan ini kan punya istri, punya anak, punya keluarga, mungkin masih ada hidup orang tua kan, juga yang perlu butuh perhatian kan. Sementara kondisi Pak Hamjan sudah tidak memungkinkan untuk itu gitu Pak. Apa yang terbersit dalam pikiran Pak Hamjan sehingga dalam praktik sehari-hari ini kan tidak mungkin bisa memenuhi kewajiban itu. Mana ya? Bagi saya yang penting dari semangat itu kan Tuhan nggak mungkin membiarkan umatnya kayak gini. Kok yang susah daripada saya bukan boleh juga beri makan anak istrinya kan. Mungkin dengan cara apa kita belum tahu kan. Dia mau bagi kayak cara kayak gimana. Nah itulah saya nggak boleh jawab lebih lagi, kita nggak tahu lagi kan ke belakangannya itu. Artinya Cuman semangatnya itu saya kayak orang normal juga lah, nggak terlintas di pikiran saya kayak orang cacat, belum terlintas lah kayak orang cacat. berarti semangat hidup Insya Allah. untuk memenuhi kewajiban itu masih sangat tinggi walaupun Iya, Pak. dengan keterbatasan seperti ini ya, luar biasa ya. Insya Allah. Mungkin terakhir apa harapan terhadap pemerintah dengan kondisi ini, setelah mengalami kecelakaan kemudian menghadapi kondisi seperti ini. Ini terutama terhadap pemerintah kita khususnya yang ada di Lombok Timur, mungkin provinsi, bahkan kalau misalnya secara umum Indonesia kan berkewajiban terhadap rakyatnya. Apa harapan SIDE misalnya terhadap pemerintah dengan kondisi SIDE yang kemudian ada keluarga yang kemudian menjadi tanggung jawab SIDE? Ya dalam ya kayak gini hidup dalam keterbatasan kan, semoga pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat mendengar suara saya kan, boleh memberi dalam segi membantu dalam kaki dengan tangan, semoga boleh membantu gitu. Itulah yang bisa saya harapkan. Gitu ya. Selama ini sudah ada nggak dari pemerintah, kelurahan, kecamatan maupun kabupaten yang pernah datang? Sudah banyak. Sudah Tadi banyak. pagi ya dah. Tadi pagi. Iya. Siapa yang datang tadi? Camat, lurah, Basarnas apa namanya? Basnas. Oh, Basnas. Basnas. Basnas dengan kecamatan. Kecamatan. Sudah datang. Lurah. Sudah ada yang menyampaikan bantuan Basnas? Semua. Oh, Sudah masalah PKH juga. Dibantu. Berarti sudah ada kepedulian kan pemerintah. Kalau dari dinas sosial udah ada nggak? Udah ada. Sudah. Siapa yang datang kalau dari ini?
Ya kemarin maksudnya dinas sosial tuh kurang ngerti aku Pak. Mana itu? Si baru udah Basnas gitu. Ah. Kalian malah kalau mau dinas sosial Basnas doang datang ke tuh. Oh Basnas doang. Oh, Kance apa Rana? pihak kecamatan, Ya, kece. Ah, Muhir Ambok datang. Oh, Iya. datang. Oh, Terus no. Ah, berhitung kan itu. ya sudah terima kasih ya Pak. Masuk mati. Bene, anaknya. Terang kayak di mana rekam. Wah, no, 13 kan, no.